yang sehat, berkualitas dan punya masa depan. Ya, tolong ya, harus dibaca. Bapak Sukirno, setelah dari sini nanti baca-baca ya Pak. Saya kasih kesempatan 1 hari. Oke, ya. Nah, di sini Pak, banyak apa sih yang harus diperankan oleh suami? Diperankan oleh suami adalah sering mengadakan komunikasi kepada janinnya. Janinnya ini dilus-lus Pak. Bayi sampai ini di dalam ini bisa diajak ngobrol. Saya hari ini Bapak mau cari uang. Doain ya. Jangan lebih kayak Bu R. Ya. Saya kamu jadi anak yang sehat ya. Anak yang cerdas, anak yang pintar. Ini nanti rekaman ini akan masuk ke pikiran bawah sadar. Sampai ingin menjadi atau mempunyai anak yang berkualitas Pak, atau menjadi seorang dokter seperti yang ada di depan, keturutan. Asalkan mulai saat ini diajaklah komunikasi psikologis anak ini disentuh. Jangan sampai suami bertengkar pada posisi ibu hamil. Itu nanti rekaman sampai yang meledak-ledak, ngomongan kebun binatang keluar semua, itu bisa terekam ke anaknya. Jangan sampai jangan berharap sampai ingin mendapatkan anak yang manut, karena sampai memberikan contoh. Makanya kalau misalkan bertengkar, bapak di kamar mandi, ibunya di dapur, tapi jangan salah manuk. Bapak di kaca, kayak seolah-olah mukul. Ini adalah model state, dirubah setidaknya. Ih, aku jengkel sama kamu, Elina. Aku jengkel lihat dirimu, Elina. Kapan-kapan benar-benar kamu siap. Gitu ya. Setelah sampai dari kamar mandi, insya Allah sampai ketemu suami istri sampai yang, aduh Elina ini kelihatan cantik banget hari ini. Nggak akan keluar emosi ledakan. Ya, mulai hari ini kalau bapak ada kesulitan untuk mau marah-marah, itu coba jangan disampaikan kepada ibunya. Meskipun informasi dari orang tua bapak atau sebagai menantu ini kurang baik, jangan disampaikan. Kasihan bayi ini Pak. Bayi ini akan terbawa sampai masa depannya. Bisa menjadi anak yang ketakutan, bisa menjadi anak yang istilahnya cengeng. Jadi kalau misalkan ada anak cengeng atau anak ketakutan atau anak fobia, harus kita gali masa kehamilannya, adakah luka batin pada janinnya. Kalau terjadi luka batin pada janin, harus bayinya juga di stripping, harus dibersihkan. Kotoran-kotoran tadi yang di dalam pikiran anaknya harus dibersihkan. Kalau misalkan bapak sesering mungkin mengadakan minta maaf atau forgiveness. Sayang, maafkan bapak ya, hari ini bapak belum bisa memberikan kurma. Ibu hamil wajib minum atau makan kurma 1 hari 7 butir supaya persalinannya lancar. Oke? Kemudian ikut memperhatikan perkembangan janin. Nah, ini tadi salah satu memperhatikan perkembangan janin dengan sentuhan psikologis. Ibunya diantar Pak, kalau ke bidan jangan sendirian, istrinya kasihan. Nanti kalau diculik orang gimana? Ya, mulai sekarang masnya kalau ibunya kontrol ke Bu Yola harus wajib didampingi. Sampai nanti kalau nggak mendampingi kasihan bayi sampean. Sampean bayangkan kalau bayi sampean itu sudah kelihatan di depan kasihan istri. Apabila ada mertua atau orang tua yang rewel, yang rempong, ibu atau bapak harus menyelamatkan. Anak saya ini harus saya selamatkan supaya psikologisnya tidak ada tekanan. Ya, itu ya perhatiannya terhadap fisik dan psikologis atau mental. Memanjakan istri. Nah ini Pak, selama ini Pak Sukirno suka memanjakan istri atau nambohin istrinya? Kalau biru-biru ngomong ya Bu, bukan RT. Nanti saya sampaikan kepada Pak Lurah. Bagaimana Pak memanjakan istri? Artinya di sini apa Bu? Kalau istrinya suka cuci-cuci yang berat, ya harus sampai handle Pak. Jangan dibiarkan istrinya memikul gabah 10 kintal.
waduh Pak, dosa ya, karena itu adalah akibat dari perbuatan sampean. Harus sampai sayang-sayang ya. Terus kemudian menolong istri mengatasi kekeluhan. Bapak harus apa Pak di sini? Harus bertanya setiap hari, Dek, keluhanmu apa hari ini? Ibu tolong ya, apabila Bapak tidak berubah, Ibu bisa mengundang saya secara pribadi ya. Ngomong sama Bu Yolanda, Dek, keluhanmu hari ini apa? Bahagia enggak hari ini? Enggak Mas. Kenapa? Ibumu memarahin aku. Bapaknya jangan. Oh iya kan? Memang kamu yang nggak benar, makanya dimarahin ibuku. Jangan gitu, sabar deh. Sambil diapakan, maaf ya Bu ya, dielus-elus kepalanya, diciumin lah ininya, dahinya, supaya hormon bahagia keluar. Sama pundaknya, sabar ya sayang, kamu adalah istri yang aku impikan. Kata-kata romantis saat pacaran tak kok ngabe, ya. Ojo kata-kata sing pedes-pedes ya. Itu ya artinya. Terus kemudian menemani istri memeriksakan kehamilan sudah ya, siap sedia setiap waktu. Bapak harus tanya. Sekarang saya mau tanya, Mas, perkiraan persalinan istri sampai kapan? Tanggal 17. Yang baju warna merah? Pak Tuhan mungkin ngerti? Atau Bu Yola ngerti nggak? Tafsiran ada di situ di page 4-nya. Tapi sampai langsung jawab bisa nggak? Loh ya saya HP. Ya. Mulai saat ini tanya ya, istrimu yang mana Pak? Coba Bu dibaca sekarang tanggal kelahiran sampai nanti perkiraan kapan? Bulan 7 terus? Kenapa nggak sampai-sampaikan? Nah, berarti tidak konsentrasi ya. Nah, ibunya langsung bisikin. Bapak, senyum dong. Nah, maksudnya tambah ganteng loh. Kelahirannya tanggal berapa Pak rencananya? Agustus? Kok singkat banget sih? Tanggalnya? Oh, nggak tahu, itu nggak sampaikan. Pasti tadi ngasih bocoran, kenapa Pak? Agustus, tanggalnya nggak ngerti. Dikasih tanggal berapa? Tanggal itu Pak, tanggal berapa? Loh, kok nggak tahu? Tanggal berapa Pak? Oh 20. Nah, kenapa hari ini harus disampaikan? Jadi Bapak kalau bepergian, itu Bapak tidak sampai berlama-lama. Nanti kalau misalkan suaminya keluar kota, ibunya melahirkan, aduh Pak, sampai usia besar. Ya. Karena proses persalinan bisa maju 1 minggu, bisa mundur 1 minggu, bahkan 2 minggu bisa. Ya, tolong ya. Mulai saat ini juga ibunya yang salah sih. Ibunya tahu kok bapaknya nggak dikasih tahu. Ya, mulai saat ini disampaikan ya. Terus kemudian lanjut. Aktivitas fisik, nah seperti ini. Lakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan ibu. Artinya harus ada tahapan-tahapan. Kalau hanya peregangan saja boleh, ambil nafas ya. Pernapasannya bagaimana Bu kalau ibu hamil? Pernapasannya biasa. Pernapasan apa kalau ibu hamil? Apa ya? Pernapasan apa? Saya nggak tahu. Relaksasi. Pernapasannya apa? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Pernapasan apa? Pernapasan dada atau pernapasan perut? Kalau pernapasan dada seperti yang kita lakukan, tetapi ibu hamil harus melakukan pernapasan perut. Caranya gimana sih Bu? Pernapasan perut itu caranya adalah semacam ini. Ibu kalau melembutkan perut, ini kita mengambil O2. Habis itu coba Pak, lakukan. Bisa nggak? Coba lah, ingin tahu pasien ibunya nanti perutnya ini. Coba, supaya ibunya, bapaknya bisa membimbing. Coba, ayo. Coba ininya dibuka. Oh, pernapasan perut gimana? 1, tekan. Lagi, kan.
9 bulan kali berapa kali itu nanti begitu mau melahirkan sudah Bu, posisinya enak, angkat begini langsung udah keluar bayinya ya gitu ya. Dan posisi melahirkan zaman now, sekarang zaman jagung atau zaman now? Zaman now itu ada posisi kelahiran yang berdiri boleh, karena kita butuh bantuan gravitasi bumi. Ada yang model miring. Nah, model miring ini saya berikan pinut ball. Nah, kenapa dengan adanya pinut ball? Supaya rongga panggul itu bisa membuka. Ini contoh ya Pak. Nah, ya. Jadi membuka semua ininya. Tapi di sini, ini namanya pinut ball. Kalau nggak ada guling ditumpuk-tumpuk, ya. Itu yang namanya posisi miring. Posisi apa lagi? Jongkok boleh, ya. Posisi jongkok boleh. Posisi apa lagi selain jongkok? Boleh posisi terlentang, ya. Nungging boleh Pak? Pak Guntur? Biasanya Pak Guntur suka nungging. Kira-kira nungging boleh Bu posisinya? Alasannya apa Bu? Harus ada jawaban, harus ada alasan, ya. Posisi nungging nggak masalah karena kita butuh gravitasi bumi, ya, boleh Bu. Tetapi harus bidang yang benar-benar menguasai pertolongan persalinan posisi itu. Terus bagaimana? Ibu takut nggak kalau misalkan mau melahirkan rampangnya itu digunting? Nggak takut? Masa? Yang betul pakai gunting loh. Oh nggak apa-apa, nanti lancar. Tetapi sekarang kalau boleh, kalau bisa, tidak boleh digunting. Kenapa? Supaya pernafasan bayi Anda itu ada pressure-nya. Misalkan, ini saya ambilkan dulu ya. Misalkan begini, ini misalkan ya Pak ya, ini anggap aja vagina ibunya sudah pembukaan lengkap, ya. Lihat Pak, ini vagina atau tangan Bu R? Tangan. Saya suruh anggap ini vagina kok. Nah, ini anggap vagina ya. Lihat ya, ini vagina, ini kepala ini keluar. Pelan ya. Kemudian ada putar paksi keluar. Sesuai ya ada ya, anunya ya, video yang proses perjalanan boleh nggak di YouTube kayaknya ada. Saya putarkan, sampai benar-benar lihat vagina. Kalau ini sampai nggak konsentrasi di tangan saya. Nah, kalau sudah semacam ini, otomatis jam 10. Nah, udah jam 10 ini sudah videonya nggak ada. Saya lanjutkan sebentar. Ini akhirnya terperah. Kena apa? Kena ininya semen, vagina semen diperah. Tetapi kalau disobek ini berowot. Kira-kira paru-parunya kerjanya gimana? Atau banyak airnya kan? Itulah resiko atau manfaat kalau tidak digunting. Tetapi bagaimana Bu? Vagina saya ini kecil. Vagina saya ini kecil dan kaku. Ada senam perineum. Saya ajarin kapan-kapan kalau ketemu Bu ya. Saya ajarin tentang senam perineum. Jadi kerampangnya dipijit-pijit, tidak mulai sekarang, tapi kehamilan yang besar. Itu ada, ya. Sekarang saya akan melanjutkan yoga. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan yoga. Nah, sekarang yoga ya Bu ya. Manfaat senam yoga ibu hamil adalah melancarkan sirkulasi darah, ya. Kemudian membantu memperkuat begini dong. Matanya gue sampai begini. Bisa nggak? Ini juga kelihatan nggak buruknya? Kelihatan apa Bu? Sampai kelihatan apa? Iya sakit mata. Kayaknya ibu nggak kelihatan itu, kelihatan dokternya yang ganteng-ganteng. Oke. Ini akan mencerdaskan ibunya dan bayinya, ya. Kebetulan saya memang praktisi yoga ya. Saya bersertifikat ya
ya, supaya nanti persalinan sana lancar. Karena apa? Rongga panggul rampang ini harus dilatih, nggak boleh dikakukan, ya. Terus kemudian membantu memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres dan kecemasan, meringankan keluhan pada ibu hamil seperti kram, nyeri punggung, terus kemudian kaki, ya, terus kemudian apa? Punggung sampai sakit sekali, terus kemudian ibaratnya sekarang saya mau tanya yang bapaknya aja ya sementara ya, yang baju merah. Bapak, misalkan sampai ini ada lomba, ya, ada lomba, kira-kira sampai ada lomba KRPL. Bapak nyiapkan apa saja di rumah supaya menang? Atau lomba 17 Agustus yang sama siapkan apa? Ini lomba ini biasa sumber tempur ini. Lomba ngecek. Nah, salah satu adalah ngecek rumah. Apabila tidak dicek semua, Bapak kira-kira lomba di desa sumber tempur ini menang apa enggak? Enggak menang, Bu, karena warganya susah ya Pak ya. Disuruh ngecek enggak gelem, kebersihan enggak mau. Seperti halnya ibu yang mau melahirkan, ingin mencapai tujuan, ya, itu harus mempersiapkan fisik dan psikologisnya. Secara fisik, sampai harus mempersiapkan makanan dan nutrisinya bagaimana, ikut latihan yoga, pemeriksaan ibu hamil secara rutinitas, ya. Jadi semacam itu. Contoh saja, lanjut. Nah, ibu, ini ada alat ya. Ada alat, ini namanya apa, Bu? Apa, Bu? Bola, tapi ada istilahnya, Bu, ini jimbol atau bedbol atau bolbet. Artinya bola untuk proses kelahiran, jimbol. Ya, ini nanti ada caranya, Bu. Kenapa bawa ini? Bapak nanti kalau misalkan capek-capek bisa. Ini beli murah kok, Pak. Kalau nggak salah 250, ya. Tapi beli di Shopee ada, tapi ingat ya, ininya apa kualitasnya. Terus kemudian ini apa, Bu? Balok, ya. Terus kemudian ini apa, Bu? Matras. Kalau matras sudah hafal ya. Nah, di sini akan saya sampaikan ada talinya juga, mana ya, Mas? Talinya kayak sabuk. Tali mana? Oh, sudah. Nah, ini ada tali. Tali ini bukan untuk ini, untuk kita gantung diri. Tapi tali ini manfaatnya besar. Ya, tolong nanti sampai ibunya tahu kenapa? Senang ya ikut pelatihan ini ya, atau mungkin penyuluhan ya, kalau pelatihan kalau terlalu tinggi ya, kalau pelatihan dibayar ya. Nah, berarti ibu bapak kalau misalkan di rumah harus mempersiapkan ini. Ini saya kasih singkat-singkat aja ya. Di usia kehamilan besar atau 36 bulan atau 37 bulan, ibu mainkan, maka saya posisi pakai baju senam, bukan baju renang atau bukan baju coklat ya. Nah, ibu harus begini. Tolong satu mainkan. Pegangan apa? Pegangan kayak bisa dipan ya, bisa fungsi tapi yang kuat ya. Langsung mainkan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi gini, coba siapa yang ini Mbak Boas? Nah, ini ya. Ini saya kasih gerakan singkat. Untuk selanjutnya 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 20. Terus kemudian apa? Maju. Nah, ya. Maju, kemudian kiri, kanan. Ini akan membuka apa, Bu? Rongga panggul itu akan membuka. Setelah itu putar. Jadi main jimbol gini nih nggak boleh syukur-syukur. Sambil mengatakan, anakku sayang, saat ini ibu mainkan jimbol. Nah, setelah main jimbol, kepalamu masuk di rongga panggul. Itu. Nah, jelas ya.
seperti itu. Terus bagaimana Bu kalau misalkan melakukan pinggang kita sakit nih? Saat ini apa yang dirasakan? Pinggang kadang-kadang nyeri toh. Ayo tak ajarin. Oke dari semua. Nah, kalau misalkan pinggang sakit, ibu harus melakukan semacam ini. Ya, coba lihat nggak apa-apa ibu hamil, silakan. Ibu silakan lihat aja maju nggak apa-apa. Nah, ini, ayo Pak. Ini. Kalau misalkan seperti ini, nggak ada anduk ya. Lupa saya tadi mau bawa anduk. Jadi kalau misalkan ini saya gerakan inti-inti saja ya. Jadi misalkan semacam ini ibu merasa terasa sakit ya, ibu lakukan gerakan ini pakai ini beli kurang sabu-sabu lah. Ayo di sini. Ayo maju saja nggak apa-apa. Sebetulnya posisinya melingkar, Bu Era.